Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi di video kali ini aku akan ajak kalian buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Wow. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencari tahu ya, apa yang ingin dia berbuat ke kamu dalam waktu dekat ya, secara jelas dan detail. Perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi nggak semua hasil readingan ini cocok ya buat kalian. Bisa aja resonate ya, atau sama sekali nggak resonate sama sekali. Jadi atau bisa vice versa ya, tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading konsultasi berbayar, kalian bisa langsung saja silakan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat aja langsung ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Baik, nggak usah lama-lama ya, langsung saja saya akan mulai mencari tahu siapa dia seseorang yang ingin perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat. Oke, saya shuffle dulu ya kartunya. Mudah-mudahan teman-teman menikmati ya. Jadi teman-teman bisa sembari ngopi ya, sembari mungkin minum teh atau rebahan. Ya, lakukan sesuatu hal yang menurut teman-teman bisa ngebuat kalian tambah rileks ya, agar energinya semakin kuat lagi untuk kalian. Saya akan lihat dulu. Saya akan cari tahu signifikatornya ya. Kita akan melihat siapa dia seseorang yang ingin perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat. Oke, saya akan baca dulu, saya akan lihat ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini ya sedang tertekan pikirannya karena dia sedang ada konflik dengan kamu dan dia masih belum berdamai dengan kamu ya, dan belum menemukan titik terang dari masalah yang dihadapi bersama kamu gitu. Dan saya merasa bahwa akar masalah ini sebenarnya dari tingkah dan kelakuan dia yang selama ini menguji mental kesabaran kamu gitu. Karena ya selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu selalu bersikap dewasa, kamu selalu mencoba bersikap sabar ya. Tapi makin dia disabarin, makin orang ini tidak bisa menghargai rasa kesabaran kamu ya. Justru makin disabarin ternyata orang ini semakin menguji mental kesabaran kamu ya, dengan tingkah lakunya yang sangat menyakiti perasaan kamu. Dan saat ini memang saya melihat kamu tuh seolah-olah ingin menyerah ya, karena percuma berjuang ya kalau endingnya perjuangan kamu tidak pernah dihargai. Dan percuma juga kamu sudah berulang kali memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi pada kenyataannya tidak membuat dia merasa sadar. Justru malah semakin kesini dia semakin parah gitu. Padahal sejatinya kamu menjalin hubungan dengannya ini untuk mencari kebahagiaan, bukan kesedihan, bukan penderitaan, sama seperti apa yang kamu rasakan saat ini ya. Dan saya melihat ya, ketika kamu dan dia sedang terjebak dalam situasi diam, dia adalah seseorang yang sepertinya paling merasa tertekan dan paling merasa khawatir, takut kehilangan kamu. Nah ya, kalau kamu udah mulai capek, udah mulai lelah, dia mulai sadar gitu bahwa ternyata hidup dia ini masih membutuhkan kamu. Dan orang ini merasa gak rela ya, merasa tidak ikhlas apabila ada yang mendekati kamu selain dirinya dia. Dan kenapa gitu ya bro ya bro ya, kenapa kamu baru sadarnya sekarang gitu, kenapa gak kemarin-kemarin gitu ya. Seharusnya kalau kamu benar-benar mencintai pasangan kamu, ya kamu harus melakukan yang terbaik mulai dari awal kenal sampai detik ini ya, agar pertengkaran-pertengkaran kecil itu tidak terjadi gitu. Terus saya juga melihat orang ini sepertinya masih penuh dengan rahasia dan drama. Entah kamu sadar atau tidak, karena selama kamu mulai mengenal dia sampai detik ini, saya merasa bahwa orang ini masih belum sepenuhnya terbuka sama kamu
ya. Karena kamu tuh tipikal orang yang gampang percayaan ketika kamu sudah merasa nyaman sama seseorang. Padahal kamu nggak tahu ya, apakah di balik kenyamanan tersebut orang ini benar-benar jujur dan bisa dipercaya atau tidak. Karena kamu tuh orang yang mudah gelap mata gitu ya. Mentang-mentang udah ngerasa nyaman nih, oke, kamu akan memberikan semua hati perasaan kamu buat dia. Tetapi begitu dia ngecewain kamu, maka kamulah seseorang yang paling merasakan sakit akibat rasa kecewa yang telah dia tinggalkan. Jadi sebenarnya kamu harus mulai bisa belajar ya dari masa lalu, mulai belajar dari kesalahan gitu ya. Jangan sampai mengandalkan rasa kenyamanan itu bisa membutakan hati nurani kamu ya, bisa membutakan pikiran jernih kamu ya. Karena nyaman aja nggak bisa jadi jaminan. Ya kalau nyaman selamanya, kalau nyaman hanya di awal itu yang bisa menjadi kekecewaan di kemudian hari. Karena ingat ya, bahwa perasaan ini bukanlah tempat untuk bermain-main ya. Perasaan ini bukanlah sesuatu barang yang bisa dipermainkan. Jadi hati-hati dalam memainkan perasaan, jangan sampai kamu jatuh di tangan orang yang salah. Kayak gitu, guys. Saya lihat lagi ya di sini. Siapa dia seseorang yang ingin berbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat? Siapa dia? Saya cek dulu. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya sudah memiliki pasangan, tetapi orang ini memaksakan diri untuk menjalin kisah cinta dengan kamu, meskipun dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan kesalahan besar. Karena bagaimanapun juga menjalin hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi itu tidaklah dibenarkan. Tetapi karena orang ini sangat nyaman sama kamu ya, karena apa yang dia cari ada di dalam diri kamu, sehingga orang ini tuh ya dia mengorbankan segalanya meskipun dia tahu bahwa ini tuh salah gitu, tapi dia tetap memaksakan diri untuk terikat ya dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi dengan kamu. Karena saya merasa di antara mereka ini sepertinya tidak mendapatkan kebahagiaan dari pasangan sahnya, dan sebagian besar di antara mereka juga sepertinya tidak pernah dihargai ya oleh pasangannya. Sedangkan kamu ini berbeda ya dari pasangannya, sehingga ketika dia mengenal kamu ya, dia merasa dicintai banget, merasa dihargai banget, merasa disayangi banget. Dan dari hal itulah yang membuat orang ini tuh tetap nekat ya menjalani hubungan yang penuh dengan resiko ini gitu. Karena menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan itu kan sangat beresiko ya. Kalau kamu tidak penuh dengan kehati-hatian, ini bisa menjadi bumerang buat diri kamu maupun diri dia, kayak gitu. Dan memang saya ngerasa ada di antara mereka ini yang memang sifatnya cemburuan banget gitu ya. Dia merasa cemburuan banget sama kamu, dia merasa gak ikhlas, gak rela ya apabila kamu berkomunikasi dengan orang lain selain dirinya dia. Dan orang ini juga dia selalu ya ingin menuntut kamu perhatikan setiap saat. Ya sebenarnya aku juga gak menyalahkan dia sih, karena di hubungan dia sebelumnya orang ini kurang mendapatkan kasih sayang. Jadi wajar kalau orang ini selalu menuntut perhatian dari kamu, karena kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan ya, sehingga membuat orang itu merasa nekat gitu. Dia tahu bahwa ini dosa ya, tapi dia gak munafik bahwa dia gak bisa mengendalikan perasaannya untuk tetap terus mencintai kamu sampai detik ini. Dan memang saya melihat di masa lalu pernah kamu sama dia hampir berpisah ya. Hampir berpisah ya, hampir saling melupakan ya. Tetapi karena dia sadar ya bahwa rasa kenyamanan dia terletak pada diri kamu, sehingga orang ini pada akhirnya kembali ke pelukan kamu ya. Dan kamu pun juga sadar, semakin kamu melupakannya ya, semakin membuat diri kamu kepikiran sama dia, sehingga ya akhirnya kamu kembali di titik yang sama. Sampai sempat ya, mungkin di antara kamu tuh pernah berpikir gitu ya, aku sadar gitu ya bahwa hubungan ini salah ya, tapi aku gak tahu cara melupakan kamu, dan aku gak tahu cara
memulai mengakhiri hubungan ini karena aku dan kamu sudah terlanjur masuk ke lubang yang sangat dalam. Sehingga kayak ya udah, kamu tuh saat ini benar-benar pasrah terhadap takdir gitu ya. Jadi mau kapanpun terungkap ya kamu sudah siap dengan resiko yang akan terjadi. Meskipun terkadang hal itu sering bikin kamu ngerasa deg-degan ya, dakdikdukser gitu, karena penuh dengan tantangan. Karena menjalin hubungan ini tuh kayak naik roller coaster gitu ya, yang penuh dengan keekstriman. Jadi kayak terkadang tuh kamu ngerasa was-was juga gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Siapa dia? Seseorang yang ingin perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat. Saya cek dulu. Wow. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu, tapi kamu merasa bahwa hubungan ini tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Bukannya kebahagiaan yang kamu dapatkan, tetapi tekanan, ya. Dan akhir-akhir ini kamu sering banget ya, mungkin mental kamu terserang gitu, karena saya merasa kamu berdiri dengan seseorang yang memiliki sifat keras kepala. Dia orangnya angkuh, dia orangnya NPD, ya. Atau orang ini tuh selalu merasa bahwa diri dia adalah seseorang yang paling benar. Sedangkan kamu di mata dia selalu mengalah gitu ya. Dan kamu juga selalu menuruti keinginannya meskipun orang ini tidak pernah ya mendengarkan kata-kata kamu dan tidak pernah menuruti keinginan kamu. Di awal jadian orang ini terlalu banyak janji ya. Terlalu banyak janji yang dia ucapkan ke kamu sehingga yang semula kamu merasa ragu terhadap dirinya dia jadi mulai yakin. Tapi setelah kamu ya masuk ke dalam kehidupan dia, saya merasa bahwa orang ini tuh penuh dengan drama. Orang ini gak realistis gitu ya. Karena apa yang kamu lihat di awal dengan apa yang kamu lihat sekarang itu berbeda. Dulu dia terlihat baik, seolah-olah layak untuk kamu perjuangkan, seolah-olah layak untuk kamu cintai. Tapi setelah kamu melihat dia sekarang, rasanya berbeda. Kayak melihat sisi dua orang yang memiliki dua karakter yang berbeda. Karena saat ini dia benar-benar keras kepala, dia temperamental, dia orangnya terlalu NPD ya, narcissistic personality disorder gitu. Dan orangnya ini kayak terlalu berkuasa, terlalu dominan ya di dalam hubungan ini. Kayak pengennya tuh ya udah gitu ya, aku pengen gini, kamu harus turutin aku gitu ya. Aku kayak gini, kamu harus mau ya. Terus aku kayak gini, kamu gak boleh nolak, kamu harus turuti keinginan aku, kayak gitu. Sampai-sampai kayak kamu tuh mengorbankan harga diri kamu demi mempertahankan seseorang yang sejatinya ini masih belum tentu benar-benar mencintai kamu apa adanya. Karena orang yang tulus ya, dia pasti tahu bagaimana cara menghargai pasangannya ya, bukan membenarkan diri ya, bukan menilai kesalahan atau membanding-bandingkan kamu dengan yang lain ya, tidak demikian. Kayak gitu guys. Saya cek lagi di sini. Siapa dia? Seseorang yang akan perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat. Oke. Saya merasa dia adalah seseorang yang secara finansial cukup stabil, secara karir pun juga sepertinya cukup mapan. Hanya saja orang ini masih belum bisa bersikap secara bijak dan dewasa, sehingga rasanya ya kamu menjalin hubungan dengannya ini kayak seolah-olah itu berjuang sendiri gitu. Karena orang ini tidak bisa diajak untuk bekerja sama memperjuangkan hubungan yang telah kamu jalani bersama dia. Karena kayak kamu ini benar-benar berjuang sendiri loh. Ya, kamu ini yang dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri ketika ada konflik ya yang terjadi di dalam hubungan kamu ya. Dan orang ini tuh kayak pengennya instannya aja gitu. Dia suka lari dari permasalahan ya ketika ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Sedangkan masalah kamu ini gak cuma satu aja, gak cuma urusan cinta, masih banyak ya masalah yang kamu hadapi ya selain urusan asmara. Entah itu urusan kamu dengan keluargamu, entah itu urusan materimu ya, entah itu urusan kamu dengan pekerjaan kamu ya, dan masih banyak lagi. Justru malah ditambah ya satu beban lagi, yaitu beban asmara yang seolah itu dilimpahkan kepada diri kamu. Kayak gitu. Dan saya merasa bahwa saat ini tuh
kamu merasa bahwa tidak ada satupun orang yang peduli sama kamu, gitu. Baik keluarga kamu, baik dia, ataupun teman-teman kamu, gitu. Karena dikala kamu saat ini sedang berada di titik bawah, berada di titik yang mungkin paling terendah, gitu ya. Seseorang yang sejatinya harus menemani kamu di dalam situasi apapun, justru malah orang ini terlalu sibuk mementingkan rasa egonya. Ya, dengan alasan inilah, alasan itulah. Kamu paham gitu bahwa dia terlalu banyak alasan, tetapi karena kamu gak mau ribut sama dia, sehingga kamu mengalah gitu ya. Padahal ya kamu tahu gitu ya, sudah banyak sekali sebenarnya ungkapan isi hati yang ingin kamu luapkan ya kepada dirinya dia. Tapi karena kamu berusaha bersikap dewasa ya, dan kamu juga gak mau ribut sama dia, sehingga ya sudah ya, diam tuh gak harus selalu kalah gitu. Diam itu justru malah memperlihatkan adanya suatu kedewasaan, karena kamu gak ingin ribut ya, gak ingin terjadi adanya percecokan baru. Dan saya merasa bahwa harapan kamu dan ini sebenarnya masih sangat besar ya, tetapi sayangnya pasangan kamu tidak ada niatan untuk berubah gitu ya. Sebenarnya harapan kamu dan ini sangat besar gitu, bahkan harapannya itu melebihi perasaan kamu gitu secara energi ya. Tapi yang menjadi kekurangan ya, pasangan kamu tidak ada niat kesadaran untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam diri dia maupun hubungan ini, kayak gitu. Jadi ya sudah gitu, rasanya tuh hubungan kamu jadi kayak stagnan gak sih, kayak jalan di tempat ya. Meskipun kamu sudah berusaha memperbaiki, ini gak bisa kalau cuma dari kamu aja ya. Ini harus ada kerjasama antara dia dan kamu, kayak gitu. Karena kan menyangkut dua orang yang menjadi satu. Jadi nggak bisa kalau cuma jalan satu kaki ya. Kita lihat lagi ya, siapa dia seseorang yang ingin berbuat ke kamu dalam waktu dekat. Siapa dia seseorang yang ingin berbuat ke kamu dalam waktu dekat. Wow, terlihat ya. Di sini saya ngerasa ada seseorang yang nampaknya saat ini sedang kecewa ya terhadap diri kamu ya. Tapi dia tidak bercerita. Tapi dari sikap dia ke kamu ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang membuat dia merasa marah, yang membuat dia merasa kecewa ataupun cemburu terhadap diri kamu. Tapi tidak dia katakan gitu ya. Mungkin ada di antara kamu tuh ngerasa gitu ya, ini kenapa ya, kok kamu tuh jadi aneh gitu. Biasanya jam segini kamu tuh selalu perhatiin aku, selalu ngabarin aku gitu ya, selalu chat aku gitu. Tapi kenapa ya saat ini kok kayaknya kamu jadi ada yang berubah gitu. Apakah kamu udah gak cinta sama aku lagi, atau jangan-jangan kamu sudah menemukan orang lain yang jauh lebih baik daripada aku? Sebenarnya tidak, itu karena ada rasa kekecewaan yang dia pendam tapi belum dia ungkapkan kepada diri kamu ya. Dia ngerasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat sama kamu ya. Jadi entah cepat atau lambat kamu akan tahu apa yang membuat orang ini tuh merasa kecewa, dan pada akhirnya dia berubah sikap terhadap dirimu kayak gitu. Karena di sini memang dia orangnya tertutup ya. Dia ini orang yang kayak gini loh, kalau dia belum merasa serak untuk cerita, ya dia orang yang gak mau cerita gitu. Meskipun kamu berusaha memaksa, itu tidak akan membuat mulut dia terbuka untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi kayak gitu guys, orangnya memang aneh gitu ya. Terkadang kan ada seseorang tuh yang biasanya ketika ada masalah ya udah pengennya kalau bisa diselesaikan hari ini ya udah diselesaikan hari ini. Tapi ini orang beda gitu ya. Ini orang tuh kalau diri dia belum ngerasa srek ya untuk ngomong ke kamu, sampai kapanpun dia juga nggak bakal ngomong gitu. Baru kalau dia menemukan timing atau waktu yang tepat gitu ya, tanpa kamu minta pun, orang ini bakal terbuka sama kamu. Karena memang menurut aku tuh sifat karakter bawaan dia kayak gitu ya. Jadi menurut aku sedikit unik. Dan orang ini juga orang yang menurut aku tuh nggak peka ya. Dia orang yang nggak bakal peka. Kalau kamu ngerasa ada unek-unek sama dia, kamu sindir pakai quotes ya, kamu sindir pakai kata-kata, itu tidak akan masuk ke dalam relung hati dia. Kenapa? Karena dia ini orangnya realistis gitu. Dia orang yang suka ceplas-ceplos belak-belakan gitu. Kalau kamu ada sesuatu hal yang tidak kamu sukai dari dia, lebih baik katakan. Jangan main sindir, jangan main status, jangan main quotes, karena percuma ya. Itu tidak akan masuk ke dalam relung hati maupun pikirannya.
Lebih baik katakan aja secara jujur ya, daripada penuh dengan drama. Karena orangnya realistis banget gitu. Kayak misalkan kamu ngerasa kenapa sih kok kamu kurang perhatian, ya udah gitu. Kamu sebisa mungkin ngomong aja langsung ke dia, daripada kayak kamu baik kata-kata hari ini hari Jumat Jumat apa ya, Jumat Kliwon ya, ternyata sikap kamu berbeda ya, percuma, itu nggak akan masuk ke dalam relung hati dia. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang ingin kamu sampaikan ke dia, kamu ngomong jujur aja gitu. Bisa nggak sih gitu, kamu tuh nggak cuek sama aku karena aku ngerasa tuh akhir-akhir ini sikap kamu berbeda loh ya, kamu ada apa sebenarnya, kamu ngomong aja kayak gitu ya, daripada main sindir-sindir gak jelas. Itu justru akan apa ya, akan membuat dia ini merasa nggak nyambung loh ya. Saya akan coba cek ya di sini, saya akan lihat apa yang ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Ya, saya cek dulu ya. Cek dulu ya, apa yang sebenarnya ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang sebenarnya ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang sebenarnya ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Yang jelas saya merasa bahwa saat ini ada seseorang yang sedang membaca situasi kamu ya, agar orang ini tuh tahu kapan waktu yang tepat ya untuk orang ini datang atau berkomunikasi dengan kamu atau menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi tanpa kamu sadari, di belakang kamu saat ini ada seseorang yang sejatinya dia lagi membaca pergerakan kamu, dia sedang membaca situasi hati kamu ya. Apakah ini waktu yang cocok untuk berbicara secara serius ya, secara tatap muka dengan kamu. Karena saya merasa tuh banyak sekali ya yang sudah dia persiapkan untuk kamu, dan itu akan dia lakukan secepat mungkin dalam waktu dekat. Hanya saja dia saat ini sedang membaca pergerakan situasi kamu gitu ya. Jadi sabar aja, akan ada tindakan yang dia lakukan dalam waktu dekat yang akan membuat diri kamu merasa terkejut. Terus saya juga melihat ya, ada seseorang yang sepertinya dia sangat menikmati proses perjalanan kehidupan cinta dia bersama kamu ya, meskipun dia ngerasa bahwa hubungan ini gak bahagia-bahagia amat sih gitu. Tapi dengan hadirnya kamu di dalam diri aku, itu bisa membuat diriku jauh merasa bahagia ya daripada sebelumnya gitu. Karena semenjak kamu hadir di dalam hidupku, kamu tuh energi baruku ya, kamu tuh warna baruku di dalam kehidupan aku yang bisa membuat aku jadi merasa semangat ya, semangat lagi gitu. Kita cek lagi, apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Saya merasa akan ada keajaiban besar ya yang akan terjadi dalam hubungan kamu, di mana orang ini akan mewujudkan apa yang selama ini menjadi cita-cita dan harapan kamu bersama dia. Karena mungkin saya merasa ada di antara kamu tuh yang pada saat flashback ke belakang tuh menjalin hubungan sama dia ini kayak rasanya digantung gitu. Karena sampai detik ini kok orang ini tuh masih belum memberikan aku sebuah kepastian ya, setidaknya tuh agar aku tahu gitu ya, dimana aku harus berlari dan kapan aku harus berhenti gitu. Tapi kok pada kenyataannya dia ini masih belum menunjukkan kepadaku ya tanda-tanda atau setidaknya rambu-rambu gitu ya, yang bisa membuat aku tahu apa yang harus aku lakukan saat ini gitu. Dan ternyata dalam waktu dekat tuh saya merasa ada seseorang yang ingin membuktikan rasa sayangnya kepada kamu dan ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu maupun harapan dia. Amin ya, mudah-mudahan itu segera tercapai dalam waktu dekat, karena The Oking ini menggambarkan energi sesuatu hal yang indah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan pencapaian harapan ya. Itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kita lihat ya, apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Wow, menarik ya. Saya merasa akan ada seseorang yang tidak akan
pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Karena saya merasa ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang berpikir bagaimana cara kamu bisa melupakannya, bisa lepas dari jerat cintanya. Karena kamu merasa bahwa ikatan yang kamu rasakan selama menjalin hubungan dengan dia ini, ya, itu ikatan yang sangat toksik, ikatan yang penuh dengan drama, ya, ikatan yang penuh dengan tipu daya, ya, dan penuh dengan keabu-abuan. Jadi kayak kamu tuh ya ingin gitu ya, ingin mendapatkan kebahagiaan baru bersama seseorang yang benar-benar layak bisa kamu perjuangkan, ya, yang jauh lebih baik daripada dirinya dia. Tetapi pada kenyataannya, ya, dalam waktu dekat ada seseorang yang berusaha menghalangi niat kamu agar kamu tuh tidak melepaskannya. Jadi orang ini tidak akan merelakan kamu, ya, menjauh dari hidupnya dia. Karena sebelumnya saya melihat pada saat flashback ke belakang pun saya pernah merasa bahwa kamu sempat pernah ya mencoba ingin berpisah dari dia, tapi orang ini tetap menarik kamu, ya. Dia tetap menghalangi niat kamu sampai pada akhirnya ya sudah, kamu pasrah, ya, kembali sama dia dalam satu circle yang sama. Dan saya merasa bahwa selama ini kamu sudah mencoba bersabar, ya, sudah berusaha bersabar, sudah berusaha legowo, ya. Katanya sabar tuh buahnya manis, tapi kenapa di kamu kok buahnya pahit aja, nggak ada manisnya, ya, kayak gitu. Ya, karena saya merasa kamu masih belum menemukan seseorang yang sejatinya menjadi jati diri cinta sejati kamu. Sabar aja, karena jodoh itu akan datang di saat waktu yang tepat. Justru malah di saat kita terlalu terobsesi memikirkan jodoh, maka di saat itulah jodoh itu akan semakin jauh. Tapi terkadang ketika kita tidak terlalu memikirkan tentang jodoh, tanpa disangka-sangka jodoh itu akan datang sendiri di depan mata. Jadi kan, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kan tuh pengen banget secepatnya ya punya pacar, ya, atau punya orang yang bisa srek banget sama kamu. Tapi semakin kamu inginkan hal itu tuh tidak semakin sulit kamu capai. Tapi justru malah di saat kayak kamu tuh ya udah deh, aku serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu ya, mau ada jodoh mau tidak, ya, biarkan aku berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Justru malah di saat momen-momen seperti itu terkadang ya ada seseorang yang nggak disangka-sangka itu benar-benar sesuai dengan keinginan kamu loh, dan berpotensi menjadi jodohnya kamu. Makanya kayak seperti itu ya yang terjadi. Kita lihat lagi ya, apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Siap-siap ya, ini warning banget buat kamu. Karena dalam waktu dekat akan ada seseorang yang merayu-rayu kamu lagi. Setelah orang ini bikin kesalahan, setelah orang ini bikin kamu sakit hati, ya. Karena dia tahu bahwa kamu tuh orangnya gampang dirayu. Karena dia tahu kamu tuh hatinya gampang tersentuh. Karena dia tahu kamu orangnya nggak tegaan, makanya ya hidup kamu tuh selalu sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya. Terutama dia yang sering memanfaatkan kebaikan kamu, kayak gitu. Karena dalam waktu dekat tuh kamu harus siap-siap. Ya, ada seseorang yang akan datang, ya, dia merayu-rayu kamu lagi untuk mendapatkan perasaan kamu. Gitu. Dan orang ini merayu kamu, ya, dia menghalalkan segala cara, ya, demi bisa mendapatkan kamu kembali. Gitu, ya. Karena menurut aku kayak kamu ini ketemu sama orang yang benar-benar gimana ya. Di satu sisi kamu orangnya nggak tegaan, ya. Tapi di lain sisi kamu justru malah dipertemukan dengan seseorang yang menurut aku tuh pinter ngomong, ya, pandai dalam berkata-kata yang sangat manis gitu. Jadi kayak ya sudah gitu, akhirnya tuh kamu sering banget ya mungkin terjebak dalam situasi yang sebenarnya menyebalkan sih gitu loh, ya. Karena kok lagi-lagi dia lagi muncul gitu ya, lagi-lagi kok nih orang lagi muncul gitu. Dan orang ini akan merayu kamu karena saya merasa di antara mereka ini kayaknya dia butuh sesuatu. Dia minta bantuan kamu, ya. Karena di sini ada kartu pentacle, ya. Berarti mungkin ada sebagian di antara mereka ini yang minta bantuan masalah materi ke kamu. Atau pentacle di sini juga bisa menggambarkan, ya, karena ada hasrat yang ingin dia butuhkan dari kamu. Jadi kayak orang ini tuh deket kamu karena dia pengen pancing-pancing hasratmu gitu. Karena dia mungkin udah berada di puncak gitu ya, sudah tak kuasa menahan hasrat yang lama.
tak terlampiaskan. Makanya orang ini tuh kayak dia puji-puji kamu, rayu-rayu kamu. Ih kok kamu cantik sih gitu ya. Ih kok kamu ganteng. Ih kok kamu manis. Kok kamu terlihat berbeda. Terlihat wah. Padahal ada udang di balik udang ya. Kayak gitu. Kita cek lagi apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Hati-hati ya guys, karena di sini ada kartu Green Man ya. Hati-hati dengan seseorang yang terlihat baik di depan tapi buruk di belakang ya. Ini nggak harus seseorang yang kamu cintai ya, karena saya melihat di sini menyangkut energi general ya. Karena saya merasa bahwa saat ini ada di sekitar kamu orang yang nampaknya terlihat baik di hadapan kamu, tapi di belakang kamu dia suka ngejelek-jelekin kamu gitu. Entah dendam apa yang dia simpan ya, entah kedengkian apa yang melekat di dalam dirinya dia, sehingga membuat orang ini tuh penuh dengan kemunafikan gitu ya. Bahkan orang ini tuh terlihat sangat baik di depan kamu, tapi di belakang kamu ternyata orang ini suka kejelek-kejelekin kamu ke pihak-pihak yang lain. Dan saya merasa orang ini sering berinteraksi sama kamu dan dia ini kayak lokasinya nggak jauh. Mungkin kalian dalam satu komunitas yang sama ya, mungkin kalian ini teman satu pekerjaan, atau mungkin dia pesaing kamu, seperti itu. Jadi kayak lebih hati-hati, jangan mudah percaya terhadap orang yang kelihatannya baik gitu, karena putih nggak selamanya terlihat putih dan hitam pun juga nggak selamanya terlihat buruk gitu ya. Jadi lebih berhati-hati. Kita lihat lagi apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat? Wow. Dalam waktu dekat tuh akan ada seseorang yang membulatkan niat dia atau membulatkan tekad dia untuk datang menemui kamu. Ya, karena sepertinya ada rasa kerinduan yang cukup lama tidak terlampiaskan ya. Ada rasa kangen ya, ada rasa ingin bercumbu, ada rasa ingin berpelukan ya, ada rasa ingin saling mencurahkan perasaan satu sama lain ya. Karena sepertinya orang ini sudah menganggap kamu bahwa kamu adalah belahan jiwanya dia. Bahkan saya ngerasa ya, meskipun kamu belum terikat dalam ikatan tali pernikahan, tapi orang ini sudah menganggap kamu bahwa kamu adalah pasangan sahnya. Wow ya, menarik gitu. Mungkin ada ya di antara mereka ini yang udah panggil papa mama sama kamu, udah panggil ayah bunda gitu. Padahal kita ini masih pacaran loh gitu. Tapi dia ini sudah mendalami peran ya sebagai pasangan sah kamu. Dan itu semua dia tunjukkan gitu, bahwa orang ini tuh gak main-main sama kamu gitu. Aku tuh gak main-main sama kamu, bener-bener ingin serius gitu. Ya terserah kamu menilai apa tentang diriku. Yang terpenting tujuan aku masuk ke dalam kehidupan kamu tuh bener-bener lillahi ta'ala ya. Niat ikhlas mencintai kamu dari lubuk hati aku yang paling dalam. Seperti itu guys. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang ngerasa bahwa readingan ini relate sama kalian, teman-teman bisa lanjut saja ya, langsung gabung di pembacaan tarot berbayar. Ya silakan personal reading aja dengan cara klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat aja ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi teman-teman cat aja, nggak usah ditelepon ya, karena otomatis nanti akan ada pesan balasannya yang bisa teman-teman ikuti ya. Jadi sampai di sini aja dulu. Semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian semuanya bisa segera tercapai, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang mungkin saat ini kurang sehat, kurang fit ya, bisa segera pulih kembali ya, dan bisa segera beraktivitas dengan normal. Oke, terima kasih banyak. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.